Selamat sore Jemaat Definition dimanapun saudara berada pada saat ini. Dan apapun yang sedang saudara lakukan, saya mengundang saudara untuk berhenti sejenak. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan kita juga akan punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah masuk di bulan Desember, di bulan terakhir di tahun 2021. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Ini waktunya kami boleh berhenti sejenak dari kesibukan kami, dan kami boleh mengingat kebaikan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya akan bicara tentang waktu. Ya, ini adalah waktu spesial. Orang dunia yang sekalipun tidak merayakan Natal seperti apa yang kita lakukan,
Mereka tahu ini adalah waktu musim liburan. Natal untuk orang dunia dikatakan holiday season. Mereka punya kesibukan Natal, tetapi mereka tidak pernah punya kegenapan waktu Natal seperti yang kita punya. Dan kalau kita tidak sadar, kalau kita lebih banyak mendengar, mengikuti, merasakan apa yang dirasakan oleh dunia, jangan-jangan akhirnya kita juga tidak sadar tentang kegenapan waktu di dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca di Galatia pasal yang keempat, apa yang Paulus katakan tentang kelahiran Yesus. Dikatakan di ayat yang keempat, Galatia pasal yang keempat, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Saudara, ayat ini yang pertama mengatakan genap waktunya. Ya, genap waktunya bukan cocok waktunya. Seringkali gambaran kita tentang genap waktunya yang kita pikirkan adalah cocok waktunya sesuai dengan schedule kita. Jadi kalau kita katakan, wah persis genap waktunya, cocok waktunya, kita mau semuanya itu dikaitkan dengan apa yang kita sudah atur. Wah ya persis, saya membutuhkan A, yang datang A. Ya, genap waktunya, cocok waktunya. Tapi tidak harus seperti itu, saudara. Tahukah saudara, di dalam konteks apa yang Tuhan katakan genap waktunya, sesungguhnya menurut orang yang Tuhan percayakan untuk membawa bayi Yesus dalam kandungannya, untuk Maria kurang cocok waktunya. Mengapa saudara? Karena dia hamil sebelum dia menikah dengan Yusuf. Sehingga buat Maria kurang cocok waktunya. Tetapi kembali, genap waktunya bukan cocok waktunya buat saudara, buat saya. Ya, seringkali kegenapan Tuhan, kegenapan janji Tuhan, kegenapan waktu Tuhan dalam kehidupan kita seringkali nggak cocok dengan agenda kita. Seringkali nggak cocok dengan schedule kita. Kita merasa Tuhan, saya belum siap. Tuhan melakukan sesuatu, atau sebaliknya, Tuhan saya udah nunggu lama loh, saya rasa saya udah siap. Tuhan mengatakan, nah nanti dulu, belum genap waktunya. Jadi kegenapan waktu Tuhan merupakan kedaulatan Tuhan yang sempurna. Di dalam hikmatnya, Dia menentukan setiap musim di dalam kehidupan kita. Kembali kepada Galatia 4 ayat yang kelima, dikatakan di dalam kegenapan waktu itu, Tuhan Yesus diutus dengan satu tujuan utama. Bukan untuk membuat kita diberkati, bukan untuk membuat kita sehat, bukan untuk membuat kita senang. Tetapi tugas atau tujuan utama anak itu diberikan dalam kehidupan kita adalah untuk menebus kita yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita jadi anak. Dengan kata lain, Rasul Paulus mau mengatakan kepada orang-orang di Galatia bahwa sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang dengan standar Tuhan, dengan hukum yang diberikan oleh Tuhan, tidak bisa mencapai standarnya Tuhan. Kita ini gagal di kualifikasi. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang masuk melewat babak kualifikasi. Semuanya gugur, saudara. Semuanya tidak masuk standar. Itu sebabnya genap waktunya Tuhan mengirimkan anaknya. Dan yang luar biasa, setelah kita ditebus, anaknya menebus kita supaya kita diterima menjadi anak. Wow, luar biasa. Jadi Tuhan berikan anaknya pada waktunya untuk ditebus supaya kita menjadi anak. Di ayat yang ke-6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, sehingga kita juga bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan hari ini kita adalah ahli waris. Kita mewarisi janji. Kita mewarisi keberadaan sebagai anak-anak Allah. Saudara, tidak ada bekas anak Allah. Allah menghargai anak-anaknya. Allah memberikan anaknya yang sulung supaya saudara bisa sama-sama menjadi anak
dengan Yesus sebagai yang sulung di antara kita. Kembali tentang waktu, saudara. Rencana Tuhan untuk Yesus dilahirkan ke dunia ini dimulai pada kitab Kejadian. Sewaktu manusia jatuh dalam dosa. Saudara, Allah bukanlah manusia. Itu sebabnya sewaktu manusia jatuh dalam dosa, kalau ada teman saudara yang melanggar perjanjian yang saudara buat, maka di dalam kemarahan saudara, saudara tidak mempersiapkan perkara yang baik buat dia. Yang saudara ada dalam hati saudara adalah kekesalan, kekecewaan, dan keinginan mungkin untuk membalas. Tetapi Allah di dalam kasih-Nya mempersiapkan bahwa satu kali akan dilahirkan dari benih perempuan. Ya, benih yang biasanya dibawa oleh laki-laki, tetapi dikatakan di kitab Kejadian benih perempuan itu yang akan menghancurkan benih dari si jahat. Luar biasa. Tuhan berbicara tentang Yesus yang dilahirkan, yang dikandung oleh seorang dara, seorang wanita. Itu sebabnya benih dari wanita itu yang akan menghancurkan iblis. Tuhan sudah mempersiapkan Yesus untuk dilahirkan oleh seorang wanita pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Kegenapan waktunya terjadi ribuan tahun setelah dia merancangkannya. Itu sebabnya saudara, hanya karena kita menerima janji Tuhan, bukan berarti janji itu harus digenapi besok, atau setidaknya seminggu, sebulan, setahun, atau setidaknya sesuai dengan waktu kita. Tetapi Tuhan mau menggenapi janjinya menurut kalender sorga. Sayangnya saudara, kalender sorga tidak pernah di-download di apps manapun sehingga kita bisa lihat, mencocokkan waktu kita dengan waktu kalender sorga. Kalender sorga diterima dengan iman, mempercayai bahwa Dia yang berjanji setia. Dan biarlah setiap kita masuk di bulan Desember mempersiapkan Natal, menikmati musim Natal di masa-masa yang sulit ini, tahu bahwa Tuhan punya kalender sorga dan Tuhan akan menggenapi setiap janjinya tepat pada waktu sorga. Jangan kita menjadi letih lesu, jangan kita menjadi lemah, jangan kita give up sebelum waktunya, karena pada waktu genap waktunya Tuhan akan membuat segalanya menjadi sungguh amat baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di masa ini kami kembali diingatkan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang menggenapi janjinya, menggenapi apa yang sudah Engkau rancangkan tepat pada waktu-Mu. Tuhan, Kau mengatakan dengan istilah genap waktunya. Biar kami adjust, kami yang menyesuaikan agenda waktu kami dengan waktu-Mu yang digenapi atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, di masa-masa Natal ini kami mempercayai bahwa ada banyak kegenapan janji-Mu, banyak mujizat yang Engkau sudah sediakan buat kami, anak-anak-Mu. Karena kami di dalam kegenapan waktunya ini, kami diangkat jadi anak, kami diangkat menjadi ahli waris. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami peringati, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.